Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di nama Tuhan ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Amin. Kita bersyukur bila Tuhan boleh memanggil kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan tiba waktunya buat kita untuk boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita hendak membaca kebenaran firman Tuhan. Kita memohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang pengasih, yang memanggil kami untuk kami boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu kami dikasihi oleh-Mu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu, memberikan puja dan puji kami, dan kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Dan saat ini ya Bapa, tiba waktunya buat kami untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Berkati kami yang mendengarkan Tuhan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membaca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-8. Silakan Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Yeremia pasalnya yang 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak saudara membaca silih berganti bagian ini. Saya akan bacakan ayat 1, silakan Bapak Ibu membaca ayat 2, demikian silih berganti sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Celakalah para gembala membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan,
Lebih-lebih kita yang melakukan perintah Tuhan, sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema pada hari ini membuat saya berpikir keras, saudara. Gembala baik vs gembala jahat, begitu ya. Saya mencoba memikirkan tema ini berulang-ulang, saudara. Saya mau mengarahkan saudara kemana nih? Apakah kita akan membedakan, mengidentifikasi yang baik itu seperti ini, yang jahat seperti ini? Di dalam pergumulan saya, saudara-saudara, supaya saudara bisa membedakan yang baik dan yang jahat, berarti kita harus tahu yang mana. Kalau saudara-saudara saya kasih uang palsu misalkan, saudara harus tahu apa? Yang apa? Yang baik. Berarti pertama-tama kita harus ngerti gembala yang baik itu seperti apa. Baru kita bisa menilai yang tidak baik seperti apa. Betul ya? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencoba menampilkan dua foto ini, saudara. Menurut saudara, manakah yang baik dari dua foto ini? Saya mengajak saudara berpikir, jangan-jangan saudara tidak tahu siapa yang di sampingnya itu, yang angkat tangan itu. Ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Saya kasih tahu ya. Dia adalah Presiden Uruguay 2010-2015. Namanya Jose Mujica. Kenapa dua foto ini saya sandingkan, saudara? Yang menjadi menarik, saya nggak akan bahas Jokowi, saudara. Kau tahu Jokowi itu bagaimana membangun negeri ini, saudara. Engkau tahu, saudara. Tapi saya mau perhatikan yang menarik adalah Jose Mujica ini. Dia ini seorang presiden, ketika dia menjabat sebagai presiden Uruguay waktu itu, dia itu memberikan 90% gajinya untuk masyarakatnya. Dan dia tidak mau hidup di dalam kemewahan istana. Saudara, presiden semacam itu baik atau tidak? Gimana, saudara? Baik atau enggak? Baik gitu ya. Mungkin standar kita baik itu macam-macam, saudara. Kalau sekarang ada yang pro kontra, Jokowi itu baik. Ada yang ngomong, tunggu dulu sekarang, kan begitu. Saudara, bermacam-macam aspirasi kita untuk menilai kebaikan seseorang. Nah, Alkitab itu memberikan sebuah penjelasan, saudara. Kebaikan Allah, gambaran kebaikan Allah bersama dengan umatnya, itu diletakkan di dalam beberapa gambaran, saudara. Yang pertama, saudara bisa lihat bahwa relasi Allah dan umatnya itu diumpamakan sebagai pengusaha kebun anggur dan para pekerjanya, kalau saudara lihat. Kemudian di sisi lain juga Tuhan menggambarkan relasinya dengan umatnya juga dengan gambaran seorang raja bersama dengan rakyatnya. Tetapi ada satu penggambaran yang seringkali Allah gunakan untuk menggambarkan relasinya dengan umatnya, yaitu gembala dan domba. Minggu lalu kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Meling tentang Mazmur 23, saudara. Menjadi menarik buat saya adalah kenapa Allah lebih senang menggambarkan dirinya bersama dengan umatnya itu gembala dan domba. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mencoba mempelajari bagian ini, Bapak Ibu, saya menemukan alasan kenapa Allah itu menggambarkan relasi dengan umatnya paling banyak dicatat dalam Alkitab, itu relasinya seperti gembala dan domba. Karena Allah ingin, saudara, Allah ingin memberitahukan bahwa hubungan kita, umatnya dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat hangat dan sangat intim, saudara. Dan relasi itu, Bapak Ibu Saudara, engkau bisa dengarkan minggu yang lalu, bagaimana Allah itu membawa gada dan tongkat, saudara. Untuk apa, saudara? Waktu serigala datang, gembala itu pasti memproteksi dombanya, karena ada selalu tongkat
di tangannya, saudara. Dan gambaran ini, saudara, yang paling sering Allah gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan umatnya, saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita kembali di dalam teks kita, Yeremia 23. Ada apa di sana, saudara? Mazmur 23 kita sudah mendengarkan minggu yang lalu. Nah, kali ini saudara, saya mau jelaskan sedikit konteks daripada Yeremia 23 ini, saudara. Konteks bacaan kita hari ini itu adalah ketika Yehuda sedang menghadapi kehancuran, saudara. Kehancurannya itu disebabkan para gembala, yaitu para imam, raja, dan orang-orang pemimpin pada waktu itu tidak mempedulikan bangsanya. Bangsanya tercerai-berai, yowes ben, silahkan aja begitu. Maka di dalam ayat 3 kalau kita lihat di sana, Allah itu memanggil yang tercerai-berai itu untuk kembali kepadanya. Dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu mencari dan mengumpulkan kita, saudara. Dan di situ ditegaskan di dalam ayat yang ketiga, Yeremia 23. Ia menegaskan bahwa ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dan domba. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Serta mengangkat gembala-gembala yang mengembalakan mereka, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan di dalam ayat yang pertama itu teguran keras dari Allah untuk para gembala. Di dalam ayat yang pertama kita bisa lihat Bapak Ibu, ayat pertama bunyinya langsung tegas di situ menyinggung para gembala, para pemimpin Yehuda pada waktu itu. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para gembala di Yehuda yang dimaksud adalah raja, imam, dan nabi. Dan itu harus bertanggung jawab atas kehancuran Yehuda. Ketika Yehuda menghadapi kehancuran ini, saudara-saudara, Allah itu tidak tinggal diam. Dia mengambil alih posisi gembala pada waktu itu. Dia mengumpulkan sisa-sisa dombanya dan mengangkat pemimpin yang baru demi pembaruan hidup kambing dombanya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Allah melakukan ini, saudara? Kenapa Allah mengintervensi pengembalaan umatnya pada waktu itu? Karena Allah melihat para gembala pada waktu itu, para pemimpin pada waktu itu, tidak hanya membiarkan kambingnya tersesat atau dombanya tersesat atau umatnya tersesat, tetapi menggiring mereka untuk menjalani hidup yang sesat dan tercela. Saudara, kalimat ini sungguh menusuk hati saya, saudara. Para pemimpin pada waktu itu enggak cuma membiarkan dombanya tersesat, tapi menuntun, membimbing mereka untuk tersesat, saudara. Dan itulah yang membuat Allah itu harus mengintervensi. Ini tidak bisa dibiarkan nih. Aku harus mengambil alih peran gembala pada waktu itu. Mengangkat pemimpin yang baru. Supaya umatnya atau kambing dombanya mengalami pembaruan hidup, Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rabu yang lalu di dalam persekutuan doa kita hari Rabu, Pak Jandi itu membawakan sebuah konsep tentang anugerah, saudara. Anugerah itu tidak mempedulikan kehancuran hidup kita, tapi anugerah itu harus membawa kita ke dalam apa? Perubahan hidup, saudara. Jadi anugerah itu yang diberikan Tuhan kepada kita itu mengesampingkan kehancuran hidupmu, saudara. Siapapun engkau hari ini, bagaimana hancurnya hidupmu, engkau datang pada Tuhan, Tuhan pasti akan menerima engkau. Tapi yang dituntut di dalam konsep anugerah itu adalah pembaruan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang bertindak pada waktu itu sebagai gembala. Karena kalau kita baca ayat 1,
Para gembala pada waktu itu sudah tidak bisa dipercaya lagi untuk mengurus kambing dombanya atau umat Allah pada waktu itu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengumpulkan kembali sisa kambing dombanya pada waktu itu, yang sudah terserak berai gitu ya, karena tidak dijaga dengan baik oleh para gembala-gembala yang jahat pada waktu itu. Setelah terkumpul Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah? Ayat yang keempat, aku akan mengangkat mereka, atas mereka gembala-gembala yang mengembalakan. Saudara, menjadi menarik bagian ini saya kasih warna berbeda di situ. Kata mengembalakan ini menjadi menarik buat saya ketika saya mencoba membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat terjemahan lainnya, saudara. Saya suka sekali dengan terjemahnya King James Version yang menggunakan kata feed di situ. Jadi mengembalakan itu feed. Feed itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Kasih makan. Betul ya? Feed itu apa? Kasih makan. Ada terjemahan lain juga mengatakan pakai tent, membangun begitu ya. Tapi saya suka dengan kalimat ini. Karena konsepnya adalah gembala, maka kalau sama dombanya kasih apa? Kasih makan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika saya membaca terjemahan itu saudara, saya menjadi teringat saudara, dengan sebuah video yang diserahkan pada saya atau ditunjukkan pada saya ketika saya itu mengikuti sebuah sidang Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Jawa Timur saudara. Di situ beberapa pendeta kumpul, utusan-utusan sinode gitu ya. Waktu break ada seorang yang menghampiri saya gitu saudara. Dia tanya, Pak Yoel, menurut Bapak khotbah semacam ini itu baik atau tidak buat jemaat kita? Dia bilang gitu kan. Kalau saya tunjukkan siapa yang khotbah, Bapak Ibu pasti tahu. Maka saya nggak mau tunjukkan gitu ya. Nah, tapi saudara, saya mau tunjukkan kalimat ini, saudara. Bisa satu slide? Kalimat itu berbunyi demikian. Jangan Anda pikir Tuhan tidak tahu apa yang Anda lakukan. Saya pastikan dosa yang Anda buat, Anda pasti akan menerima hukumannya. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Cuplikan khotbahnya begitu. Izinkan saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau khotbah itu di mimbar ini ibarat makanan, ini makanan yang enak atau tidak? Sudah, gimana? Kenapa, sudah? Ada tanggapan? Ini makanan enak gak? Saya pastikan dosa yang Anda buat, Anda pasti akan terima hukumannya. Wow. Saudara mendengar kalimat itu, besok langsung ke gereja lagi atau enggak? Gimana saudara? Gimana? Saya diminta tanggapan untuk kalimat itu saudara. Mungkin bagi beberapa orang menganggap bahwa khotbah semacam ini, ini sangat-sangat penuh dengan urapan begitu ya. Bisa meneguh jemaatnya di atas mimbar, bahkan bisa memastikan kalau Tuhan itu akan menghukumnya gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ya, domba yang baik itu harus kasih makan. Kalau kasih makannya dengan cara-cara menakut-nakuti gitu ya, dengan cara begini, nanti jemaatnya ke gereja karena takut dihukum aja gitu kan. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang mungkin akan menganggap khotbah-khotbah semacam ini wah terkesima gitu ya, berapi-api, penuh dengan urapan tadi saya katakan. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru, mungkin akan banyak pendeta yang mengatakan untuk mengingatkan jemaat itu dengan keras. Memangnya tidak boleh menegur jemaat itu dengan keras gitu saudara ya? Itu pertanyaannya kan. Boleh-boleh saja kita tegur di mimbar. Tetapi ada cara untuk meningkatkan atau mendisiplin setiap domba atau setiap jemaat, tentunya dengan cara yang bijaksana. Caranya adalah apa?
Ini saudara. Fit in public, correct and in private. Kasih makan di depan banyak orang, correct in private. Ini akan lebih menolong kita ngerti apa kesalahan kita dan apa yang harus saya perbuat. Terus bagaimana ketika Yesus menegur Petrus? Petrus ditegur secara pribadi. Tapi coba saudara perhatikan bagaimana Yesus menegur orang Farisi pada waktu itu. Orang Farisi ditegur Yesus di depan banyak orang, saudara. Hei kamu ular-ular beludak, kata firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang Farisi itu bukan domba, saudara. Dia serigala berbulu apa? Domba, saudara. Tapi ketika Yesus menegur, dia pasti ngomong secara apa? Pribadi. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Teguran Yesus kepada siapa? Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jadi dengan prinsip yang sama saudara, kita percaya juga dan kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari saudara. Saya mau katakan begini, mimbar ini saudara, mimbar ini bukan tempat untuk memukul. Mimbar ini bukan tempat untuk menghakimi. Tapi mimbar ini adalah tempat untuk menyatakan kasih Allah kepada kita. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, dengan prinsip yang sama saudara, kita bisa terapkan bahkan di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan kita, di dalam perusahaan kita. Misalkan kita punya karyawan, di mana karyawan itu males-malesan bekerja, putus asa, ogah-ogahan dalam pekerjaan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan engkau tegur di depan publik. Tapi apa? Ajak makan. Kasih dia motivasi. Kasih dia pengetahuan apa visi misi pekerjaan kita. Kasih dia tahu mengapa dia ditaruh dalam bagian itu. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghadapi domba-domba yang kurang motivasi, kita perlu motivasi. Ketika kita menghadapi anak-anak kita yang mungkin sulit untuk diatur, kasih dia motivasi. Kasih dia makan enak, diajak makan keluar, baru dikasih tahu. Itu cara terbaik, saudara. Saudara tahu enggak? Anak saya itu semakin hari semakin pandai dia itu. Sama siapapun dia enggak mau. Sama Lose Yulia, dia mau, saudara. Heran saya. Benar. Sungguh. Coba teman-teman kalau nyapa anak saya, waduh, benar-benar butuh perjuangan begitu. Kenapa sama Lose Yulia mau? Karena setiap minggu ada es krim di dia. Ngerti maksud saya, saudara? Dia nurut apapun yang dikatakan Lose Yulia. Ayo naik, kemana gitu ya. Suatu kali kami jalan ke TP, makan gitu saudara ya. Dia nggak mau berpisah dengan mamanya kalau ada mamanya. Sama Lose Yulia, ayo naik kita beli. Berdua saudara. Saudara ngerti maksud saya apa? Jadi menegur itu bukan sesuatu yang harus langsung saudara. Butuh proses. Anak saya sekarang sama Lose Yulia mau diapa-apain dah, pasti nurut sudah. Karena merasa diterima, merasa dikasihi gitu ya. Karena papanya jarang ngasih es krim kali ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita lakukan dan kerjakan, saudara. Jadi gembala yang baik itu tidak memukul, tidak menghakimi, tapi gembala yang baik itu memberikan apa? Motivate, saudara. Kalaupun harus menegur, dia akan menegur di dalam ruang apa? Private, saudara. Ketika ditegur di dalam ruang private itu, domba itu akan merasa apa? Dihargai, saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian juga di dalam pelayanan. Saya mau kasih tahu saudara,
ketika Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, bagian apapun di dalam gereja ini, saya mau kasih tahu kita, goal kita melayani Tuhan adalah pertumbuhan rohani. Ingat baik-baik ya. Goal kita dari pelayanan yang kita lakukan setiap minggu di gereja adalah pertumbuhan kerohanian kita, saudara. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan dan saudara tidak bertumbuh, carilah pelayanan yang membuat saudara semangat dan disegarkan. Dan saya mau sampaikan, jangan ragu, saudara, untuk berhenti sejenak di dalam pelayananmu, agar kamu mencapai tujuan Tuhan, serta carilah di mana kehendak Tuhan seharusnya kamu berada. Kalau saudara melayani terus menerus dan saudara merasa tidak bertumbuh, hasilnya akan burn out. Saudara. Engkau akan pusing sendiri, engkau akan stres sendiri menghadapi setiap pekerjaan Tuhan yang engkau lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sama seperti dengan seekor binatang, saudara. Binatang itu misalnya sapi gitu ya. Ketika diperas terus susunya belum keluar, kita kemudian pukul si sapi itu. Hei bandel kamu ya, tidak mau keluar susunya, misalkan gitu ya. 3 minggu ke depan, susunya tetap tidak keluar, saudara. Maka sapi itu bisa permanen, tidak punya apa? Susu. Tetapi saudara, kalau kita memperlakukan dengan cara yang berbeda, kasih makan terus si sapi itu, maka ada saatnya akan keluar hasilnya. Demikian juga dengan domba-domba kita. Demikian juga orang-orang yang kita pimpin, saudara. Kalau kita pecuti terus, ayo kerja. Wah, tambah bubrah gitu. Tapi cobalah kita hargai dia, kita motivate dia. Kita kasih tahu dia, kasih makan yang baik, kasih nasihat yang baik. Pasti dia lambat laut akan bertemu dengan hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan gembala yang demikian, gembala yang memberi makan dombanya, maka domba-domba itu tidak takut lagi kepada gembalanya. Maka domba-domba itu tidak terkejut lagi kalau gembalanya datang, saudara. Maka ketika dia dikasih makan, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah sebabnya, saudara, Tuhan mengangkat gembala-gembala yang baru untuk umatnya, supaya domba-dombanya itu terpelihara. Dengan kata lain, saudara, ketika itu ada di dalam gereja, yang betul-betul memberi makan yang baik, makan yang sama, maka 3 hal ini akan terjadi dalam gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita membaca Yeremia 23 ini, saudara? Kita sebagai gembala, kita sebagai pemimpin di perusahaan, kita sebagai pemimpin keluarga, kita sebagai guru di sekolah, maupun apapun pekerjaan kita hari ini, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kita pun harus berani dan lebih berani untuk mencari sesama kita yang hilang, saudara. Sesama itu bisa jadi keluarga kita sendiri. Coba cek, saudara, anggota keluarga kita. Mari ajak mereka. Kita mulai dari mengajak diri kita sendiri dulu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Satu program yang sudah dilakukan gereja kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Dengan apa, saudara? 1 hari 1 pasal. Gak bisa baca, gak ada waktu, dengar, saudara. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Dan nanti bulan Maret, saudara, mulai hari ini, anak-anak kita bagi renungan harian. Anak-anak kita juga dorong mereka, saudara, untuk membaca. Kalau orang tua 1 hari 1 pasal, anak-anak 1 hari 1 ayat, saudara. Jadi saya mohon kerjasama orang tua gitu ya, untuk mendorong anaknya membaca ayat Alkitab yang ada di renungannya masing-masing.
Supaya gerakan ini enggak cuma orang tua tok, saudara. Ayo sama-sama kita bergerak bersama-sama untuk dekat dengan Allah kita. Kita cari keluarga kita. Mana yang rasanya itu undur iman. Mana yang rasanya itu jauh dari Tuhan. Doakan mereka, saudara. Nah, setelah kita melihat keluarga kita, saudara, mencari dan mengajak rekan kita mungkin. Jemaat yang lain yang mungkin sudah lama, saudara, tidak mendapat perhatian dari gereja tertentu, misalkan begitu. Sudah lama tidak bergereja. Saudara, doakan mereka, saudara. Atau yang mungkin jemaat kita yang belakangan ini tidak pernah nongol nih. Si A ini kemana nih? Gitu ya. Ajak mereka, saudara, untuk bersama-sama datang ke gereja. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkatnya, saudara, saya mau katakan begini, saudara. Kalau saudara sudah memeriksa domba-domba saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, dekat dengan Tuhan, coba cari yang lain. Kalau saudara mau tahu nih, ada loh, tapi saya tuh, ya apa cara ngomongnya, ya apa cara ngajaknya gitu ya. Nah, saudara, saya kasih tahu jalannya. Kalau begitu, saudara kan susah untuk bicara gitu ya, untuk ngajak, untuk kunjungan dan lain sebagainya. Caranya sederhana, saudara. Saya kasih tahu ya, saudara ya. Dan ini menjadi terakhir dari khotbah saya. Temuilah kabinet GKT Nazaret. Nah, ini dia, saudara ya. Mana gambarnya? Nah, ceritakan pada mereka siapa domba itu. Nanti kita doakan bersama-sama, saudara. Ajak mereka apa? Kembali ke gereja. Amin, saudara. Supaya domba kita tidak terserak-serak gitu ya. Tercerai-berai. Kalau Lucilia tadi mengatakan, saudara. Enggak dipedulikan orang. Dan saya bersyukur lewat gereja Tuhan di tempat ini, renungan kita satu hari satu pasal ini, saudara, menjangkau banyak jiwa. Bahkan teman-teman Katolik pun juga ada yang ikut gerakan ini. Kalau saudara enggak ikut, ya coba pikir sendiri, saudara. Mari sama-sama kita bergerak bersama-sama. Tanpa saudara, kita hamba Tuhan pun juga tidak ada apa-apanya. Butuh bantuan saudara, butuh penglihatan saudara juga. Loh, saya punya teman, tolong doakan dia. Ayo sama-sama kita bergerak bersama-sama. Mungkin ini pelayanan sederhana, tapi saya percaya pelayanan ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Jadilah gembala yang baik, jadilah pemimpin perusahaan yang baik, jadilah orang tua yang baik buat kawanan domba yang kita gembalakan. Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengarkan hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat rindu mengumpulkan domba-domba yang tercerai-berai. Dan kami juga sangat rindu ya Tuhan mengumpulkan jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak bergereja di tempat ini. Karena pergumulan, karena ada hal-hal yang lainnya. Pakailah kami ya Tuhan, untuk mengumpulkan mereka, untuk mempedulikan mereka, untuk merengkuh mereka kembali ke gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengoreksi hati kami. Apakah kami adalah gembala yang baik, yang memberi makan domba-domba kami? Atau justru kami ada menjadi gembala yang jahat, yang membiarkan domba-domba kami tercerai-berai, bahkan menuntun mereka kepada kesesatan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak seperti gembala-gembala yang jahat, yang menuntun dombanya justru ke dalam kesesatan. Tapi ajarlah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk menjadi gembala yang baik. Gembala yang menggembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan kami pada hari ini. Baik itu keluarga kami,
rekan-rekan kerja kami, teman-teman kami, di dalam lingkup pekerjaan kami, maupun di dalam lingkup pergaulan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami gembala buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan hari bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.